Hai, selamat datang di Grata Suara, tempat di mana setiap kisah cinta, rahasia perselingkuhan, dan perjalanan hidup dibisikkan lewat suara. Di sini, kamu nggak cuma dengar cerita, kamu diajak merasakannya. Kalau kamu suka dengan cerita-cerita kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya, supaya kami tetap semangat update cerita baru, dan kamu nggak ketinggalan satu detik pun. Yuk kita mulai ceritanya. Bab 8, ambil saja itu untukmu. Tante Lisa mendelik ke arahku saat ia membawa keranjang jemurannya pergi. Aku berdiri bengong, sama sekali tidak tahu salahku apa. Tante tidak bantuan membawakan jemurannya ke bawah? Tanyaku. Tidak perlu, nanti semua pakaianku hilang. Gerutunya dengan marah. Aku kehabisan kata-kata, menggelengkan kepala dengan pahit. Namun, saat hendak beranjak pergi, tiba-tiba mataku menangkap sesuatu berwarna putih di bawah bangku. Merundukkan tubuh, aku mengambilnya. Sebuah celana dalam berukuran mini, dengan renda-renda halus di pinggir-pinggirnya. Aku berdiri, berniat mengembalikannya pada Tante Lisa. Tetapi langkahku terhenti saat ponselku berdering dari dalam kamar. Aku masuk kamar begitu saja, mengambil ponselku yang tergeletak di kasur. Nenekku yang menelepon, menanyakan kapan aku pulang. Sawah-sawah akan dipanen dan tidak ada yang akan mengurusnya. Setelah membuat janji dengan nenek, aku menutup panggilan, lalu merebahkan tubuhku di kasur. Suara rintik hujan yang mulai turun di luar, membuatku cepat terlelap. "Dino!" Teriakan keras membangunkanku, dan begitu aku membuka mata, Tante Lisa telah berdiri dengan wajah marahnya ke arahku. Tante, ada apa? Jam berapa ini?" Gagapku sambil melirik ke dinding. Astaga, jam 6 pagi. Ya, ini sudah pagi. Dan apa yang kamu lakukan dengan itu? Sergah Tante Lisa dengan wajah memerah. Pandangan matanya tertuju ke tanganku. Apa? Tanyaku tak mengerti. Mengikuti arah pandangannya dan terkejut. CD Tante Lisa masih ada di tanganku. Tertegun, aku benar-benar tidak dapat menjelaskan ini. Tidur sambil memegang CD milik Tante Lisa. Dan ia berdiri tepat di depanku, menanyakan apa yang aku lakukan dengan kepunyaannya. Apa yang akan dipikirkannya tentang ini? Aku menemukannya di bawah bangku. Tante, hanya itu saja. Aku tidak melakukan apapun. Jawabku sambil mengulurkan benda ajaib itu ke arahnya. Tante Lisa merebutnya dari tanganku, ekspresinya menakutkan. Aku hanya berani meliriknya sekilas kemudian menunduk. "Kamu harus anterin aku kerja pagi ini. Jika tidak, aku akan melaporkan perbuatanmu kepada nenek," ucapnya dengan ancaman. Aku tergelak, menegakkan punggungku dan menopang dengan dua tangan di belakang. "Tante sayang, jika ingin aku mengantarmu, tidak perlu pakai ancaman. Aku tidak akan menolak." Balasku menatapnya. "Ke bulan pun aku akan bersedia. Kemanapun." Tante Lisa mengatupkan giginya. Wajahnya sekali lagi bersemu merah. Tetapi kali ini berusaha menahan tawanya. Ia melemparku dengan celana dalam yang baru saja diambilnya. Itu tepat menimpa wajahku. Melihat penampilanku yang konyol dengan segitiga kecil di wajahku, tampaknya Tante Lisa tidak tahan lagi. "Mandilah, kita berangkat jam 7. Serunya setengah berteriak sambil membalikan tubuhnya, bergegas pergi. Sepasang kaki panjangnya yang hanya ditutup dasar kaos pendek, begitu mulus dan tak bercelah. Aku menekan celana mini segitiga itu ke wajahku dan menghirup aroma pengharum pakaian. Menyingkirkannya lalu memegang dengan kedua tanganku. Memperhatikan itu sambil menggelengkan kepala. Sebelum jam 7, aku turun ke bawah dengan pakaian rapi. Celana jeans warna hitam, kemeja kotak lengan pendek, jam tangan KW merek Casio yang kubeli di toko online. Penampilanku seharusnya sangat tampan, karena setiap memakai setelan ini ke kampus, cewek-cewek selalu melirik genit kepadaku. Sambil berdiri aku mengambil roti bakar di atas meja yang sebelumnya telah disiapkan Tante Lisa untukku. Aku menggigitnya beberapa kali. Kemudian mengambil gelas berisi susu, menghabiskannya dalam beberapa kali teguk.
Tante Lisa keluar dari kamarnya, selalu tampak cantik seperti biasa. Kerudung coklat muda candy, baju kemeja putih dengan celana sewarna dengan kerudungnya. Kita harus cepat pergi. Aku buru-buru karena pagi ini ada rapat di kantor, ucap Tante Lisa. Dari wajahnya, tampaknya ia begitu cemas akan ketinggalan. Aku melirik jam di dinding. Bukannya Tante masuk kerja jam 8? Tanyaku, sedikit merasa heran karena ini baru jam 7 dan perjalanan ke kantornya tidak sampai setengah jam. Jangan banyak tanya, keluarkan saja motormu cepat, balasnya sambil menarikku dan mendorongku ke arah pintu keluar. Aku menuruti dengan patuh, mengeluarkan motor matiku dari garasi dan memeriksa bannya. Sebelum mandi tadi, aku telah memompanya dan ternyata hanya bocor kecil dan masih bisa dipakai paling tidak sampai ke kantor Tante Lisa. Sebelum ke kampus nanti, aku akan menambahnya. Baru saja motorku menyala, Tante Lisa langsung duduk di belakang. Aku menoleh kepadanya dengan pandangan bingung. Sepertinya ia benar-benar sedang terburu-buru. Setelah memberikan helm kepadanya, aku memakai helmku sendiri, kemudian memutar pedal gas dengan pelan, melaju perlahan dan keluar dari pekarangan rumah. Hanya baru beberapa meter berjalan, di dalam kaca spion aku melihat sebuah mobil sedan berwarna abu-abu metalik berhenti di depan rumah Tante Lisa. Suara klaksonnya terdengar sangat keras seperti ia memanggil seseorang. Lebih cepat, kata Tante Lisa di belakangku. Ia memegang pinggangku dan meremasnya dengan erat, sepertinya sangat gugup. Ketika melihat seseorang keluar dari mobil sedan itu, barulah aku mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya, Tante Lisa sedang melarikan diri dari Friends. Aku menggelengkan kepala dan tertawa di dalam hati. Ada hubungan apa mereka sebenarnya? Dari kemarin, aku melihat ketidaknyamanan Tante Lisa saat bertemu dengannya. Dan kemudian pagi ini, Tante Lisa membangunkanku pagi buta hanya untuk mengantarnya pergi kerja. Padahal ia memiliki kendaraan milik perusahaan yang mengantar dan menjemputnya. Merasa tidak tepat untuk bertanya sekarang. Aku hanya terus memacu sepeda motor matiku dengan kecepatan sedang. Jalanan mulai begitu ramai, tetapi tidak ada kemacetan, sehingga motorku dapat melaju dengan leluasa. Kita jalan-jalan dulu, kata Tante Lisa tiba-tiba. Aku langsung tercengang, tetapi ucapannya itu hanya memperjelas tentang niatnya yang sebenarnya bermaksud melarikan diri dari Friends. Baik, Tante mau kita kemana? Tanyaku. Terserahmu, hari ini aku masuk jam 9. Jawabnya. Itu persis seperti yang kuperkirakan. Ia tidak berniat untuk buru-buru masuk kerja pagi ini. Kita kencan pagi, celetukku. Namun aku langsung meringis begitu pinggangku terasa sakit oleh cubitan gadis itu. Sakit sekali, gerutuku. Tetapi bukannya berhenti, Tante Lisa malah mencubitku sekali lagi. Dasar pencuri celana dalam, bisiknya dengan pelan dekat ke telingaku. Bukankah seharusnya Tante menceritakan padaku siapa Frank sebenarnya? Tanyaku setelah mengumpulkan keberanian. Ini masalah privasi, dan aku menanyakannya. Sedikit merasa khawatir ia terganggu. Di luar dugaanku, Tante Lisa menarik napasnya dan menjawab. Dia mantan pacarku. Setelah setahun berpisah, beberapa kali dia kembali lagi dan terus menghubungiku. Tetapi aku selalu menghindar. Aku diam mendengarkan, menjeda sesaat sebelum melanjutkan pertanyaanku. Kenapa Tante menghindar darinya? Barangkali kamu bisa menebaknya. Dia posesif dan gila. Bahkan beberapa hari yang lalu, dia datang ke rumah dan mengatakan kepada bapak dan ibu jika ia siap menikahiku. Jawab Tante Lisa dengan wajah murung. Ini persoalan serius. Ketika menyangkut sebuah hubungan pernikahan, tentu saja semuanya harus memiliki pertimbangan yang sungguh-sungguh. Kenapa Tante tidak mengatakan kepada mereka jika Tante tidak menyukainya? Tanyaku lagi. Tante Lisa menggelengkan kepalanya. Ini lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Dan kedua orang tuaku menyukainya karena sikap Frank sangat sopan dan ramah terhadap mereka, ditambah dengan kesuksesannya.
Kedua orang tuaku tidak mendengar apa yang aku keluhkan dan menuduh aku yang sebenarnya tidak tahu menilai bagaimana memilih calon suami. Jawabnya menjelaskan. Sejenak aku terdiam. Hanya dalam beberapa patah kata saja, aku merasa telah ikut masuk ke dalam masalah yang Tante Lisa alami saat ini. Memandang ke permukaan sungai, aku melemparkan pandangan kosong, sama kosongnya dengan kata-kata apa yang seharusnya aku ucapkan kepadanya. Bab 9. Kamu jadi pacarku? Beberapa saat lamanya kami saling berdiam diri, memandang ke arah permukaan sungai yang mengalir tenang. Tante Lisa mengambil tisu dari dalam tasnya untuk mengelap sudut matanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tante, ucapku dengan perasaan simpati. Tante Lisa tersenyum. Tidak perlu juga kamu mikirinnya, itu masalahku. Jawabnya. Baik, kalau begitu aku tidak bermasalah. Celetukku. Mendengar kata-kataku, Tante Lisa langsung menatap dengan wajah cemberut. Kamu mau terlibat dalam masalahku? Tanyanya dengan ekspresi aneh. Oke, aku akan memikirkan bagaimana caranya agar kamu terlibat. Ia membuat ekspresi seolah-olah berpikir dengan keras. Aku tertawa, entah apa yang dipikirkannya. Tetapi kemudian ia menggeleng. Wajahnya tampak memerah. Tidak, aku tidak menemukan caranya. Sudah lupakan saja. Ucapnya buru-buru, lalu ia mengalihkan pandangan ke arah lain, di mana dua pemuda tampak berjalan santai. Aku menangkap gestur tubuh Tante Lisa. Tante memikirkan agar aku berpura-pura menjadi pacarmu. Celetukku menduga apa yang dipikirkannya. Tante Lisa langsung memandang kembali ke arahku. Ia mendelik, lalu menggeram dengan gigi merapat. Dino, aku tidak memikirkan itu. Jangan menjadi aneh. Ujarnya hampir berteriak. Tetapi jelas wajahnya langsung menjadi malu. Sepertinya aku memang telah menebak tepat apa yang dipikirkannya. Hah, serius? Tante memikirkan itu, kan? Ucapku menggodanya. Dino! Teriaknya. Ia melemparkan tisu di tangannya tepat ke wajahku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku? Mana mungkin? Ayo bahas. Jika itu rencana Tante, aku pasti akan bersedia mengikutinya. Ucapku memberi keyakinan. Kemudian aku memberikan argumen yang masuk akal bagiku. Lagi pula, hanya berpura-pura, bukan? Untuk menjauhkan bajingan itu dari Tante. Tante Lisa terdiam sesaat, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya ide sama sekali, jangan mendesakku. Bagaimana aku memikirkan itu? Kamu masih berondong, masih kuliah juga. Siapa yang akan percaya? Jadi jangan katakan omong kosong itu lagi. Kilahnya. Haha, tapi Tante memang memikirkannya, bukan? Desakku terus agar ia mengaku. Melihat kegigihanku, Tante Lisa tertawa geli. Ia memutar matanya dan langsung melayangkan tangannya hendak mencubit pinggangku. Tetapi aku langsung menyambutnya dan memegang dengan kedua tanganku. Jari-jari halus Tante Lisa begitu lembut dan sangat nyaman rasanya digenggam. Aksiku itu jelas membuat Tante Lisa terkejut. Apalagi ketika ia menariknya aku tidak melepaskannya. Dino, kamu kenapa? Banyak orang di sini. Nanti kita dikira ngapain? Protesnya dengan suara yang dibuat serendah mungkin. Tangannya lembut sekali. Ujarku mengabaikan ucapannya, lalu menjalin jariku dengan jemarinya, yang langsung membuat pipinya semakin memerah. Tante Lisa pura-pura tidak mendengar ucapanku, namun begitu melihat dua pemuda yang sebelumnya tampak di kejauhan sekarang menjadi lebih dekat, Tante Lisa menarik tangannya hingga terlepas. Ada orang! Dino! Geramnya, bibirnya mengatup dan ia buru-buru memperbaiki duduknya sambil memeluk tas di pangkuannya. Aku menjadi tertawa di dalam hati, berpikir apakah Tante Lisa sebenarnya memiliki perasaan kepadaku. Jelas sikapnya seperti menunjukkan ke arah dugaanku itu. Tetapi,
tampaknya ia berusaha menahan diri. Muncul pikiran di benakku, dan barangkali itu pikiran yang logis. Tante Lisa memikirkan banyak hal, terutama perbedaan usia di antara kami. Namun, aku tersadar, tersenyum kecut dan menarik napasku. Bukankah aku terlalu kepedean? Dan lepas dari itu, apakah aku menyukai Tante Lisa? Bahkan aku sendiri tidak tahu. Ini hanya perasaan sesaat setelah kejadian kemarin, efek terlalu intim, atau barangkali saat terbayang lekuk tubuh Tante Lisa yang hanya ditutupi oleh sedikit pakaian dalamnya ketika di fitting room. Ini hanya nafsu. Alangkah jahatnya aku berpikiran seperti itu. Tidak, ini tidak benar. Tiba-tiba aku merasa absurd sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Tante Lisa ketika melihat aku hanya terdiam. Aku memperbaiki dudukku, menyandarkan punggung ke sandaran bangku dan memandang lurus ke depan. Apakah Tante buru-buru ingin menikah? Tanyaku. Mendengar pertanyaanku, Tante Lisa menoleh, menatapku sesaat kemudian bertanya. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Aku hanya bertanya. Barangkali Tante mau berbagi denganku, sedikit meringankan beban Tante sendiri. Ucapku sok seperti orang yang benar-benar telah dewasa. Tante Lisa tergelak, tetapi kemudian ia memandang dengan tatapan kosong ke depan. Tidak, aku belum ingin. Apalagi dengan seorang seperti Franz. Aku tidak akan bahagia dengan type orang seperti itu. Jawabnya. Wajahnya langsung menjadi muram. Tetapi, jikapun aku mengatakan tidak, setiap kali aku pulang ke rumah, yang ditanya mama selalu kapan aku akan menikah, aku benar-benar stres dengan pertanyaan itu yang terus-menerus. Kalau begitu, kita singkirkan Franz. Ucapku begitu melihat wajah Tante Lisa menjadi frustrasi. Tante Lisa langsung menatap wajahku. Bagaimana caranya? Tanyanya penasaran. Aku tergagap, meskipun memiliki ide seperti itu. Tetapi aku hanya mengatakannya begitu saja, tanpa tahu rencana apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi, kemudian sebuah ide muncul di kepalaku. Aku akan mencari sisi gelapnya. Barangkali ia punya kelemahan. Ucapku dengan ekspresi serius. Tante Lisa tertegun, menatap lekat-lekat ke arahku. Kamu mencari keburukannya? Tepat. Berikut juga bukti foto dan apapun itu yang bisa Tante gunakan untuk memberitahu kepada Mama bahwa orang itu bukanlah orang yang baik. Jawabku menjelaskan. Tante Lisa tercenung. Tampaknya memikirkan ideku itu seperti sesuatu yang masuk akal baginya. Setengah yakin dan tidak, ia bertanya. Bagaimana kamu melakukannya? Aku langsung tertawa senang. Menguntitnya hanyalah satu-satunya jalan. Meretas ponselnya, barangkali juga bisa dilakukan. Ucapku mengiyakan dugaannya, mulutku sedikit menyeringai dengan licik. Haham, kamu mahasiswa teknik informatika. Gumam Tante Lisa takjub. Sekali lagi aku mengangguk, lalu tersenyum. Merasa senang dia masih mengingat jurusanku. Yep, itu jurusan yang kupelajari. Ucapku dengan wajah bangga. Dan kamu memata-matai ponselku. Tuduhnya seketika. Wajahku langsung berubah, memandang pula-pula kesal ke arahnya. Jangan menuduhku yang tidak-tidak, Nona. Anda salah kaprah. Balasku, yang segera disambut tawa Tante Lisa yang merasa lucu ketika aku memanggilnya dengan sebutan Nona. Tuan, Anda telah mencuri benda-benda pribadi milikku sebelumnya. Dan Tuan tetap mengatakan, jangan menuduhku, tapi bukti-bukti tidak bisa dibantah. Kamu pervert. Cibir Tante Lisa dengan argumen kemenangannya yang tidak terbantahkan. Ucapan itu membuatku langsung tak berkutik, apapun penjelasanku. Memang benda pribadinya itu ada di tanganku ketika ia membangunkanku pagi ini. Menggelengkan kepala tak berdaya, aku hanya mendongakkan wajahku putus asa, memandang ke langit yang mulai berwarna biru. Pagi telah akan beranjak siang. Tante libur kerja hari ini? Tanyaku begitu saja. Mendengar pertanyaanku, Tante Lisa langsung tergagap. Dino, buruan, aku terlambat.
Teriaknya histeris saat melihat jam tangannya. Ia buru-buru bangkit dan bergegas ke arah motorku dengan ekspresi panik. Aku tertawa, menikmati goyangan belakang tubuh Tante Lisa sesaat, untuk kemudian bangkit dan menyusulnya. Namun, sebuah suara menghentikan langkahku. "Woi, kalian mau pergi?" tanya salah satu dari dua pemuda yang sebelumnya terlihat olehku. Keduanya tampak bergegas datang. Aku mengernyitkan kening, merasa tidak kenal mereka. Saat melihat ke belakang mungkin dia memanggil orang lain. Aku tidak melihat siapapun. "Parkir! Parkir! Kalian belum bayar uang parkir!" teriak pemuda itu begitu mereka dekat. Ia memakai baju kaos lengan pendek dan memiliki tato di sebelah lengannya. Rambutnya berwarna pirang kusam. Seorang lagi memakai jaket dengan penutup kepala. "Parkir?" balasku dengan bingung. Dengan cepat aku mendekati Tante Lisa yang berdiri di samping motorku. Tampak dia agak cemas. "Ya, ini resmi untuk ormas. Setiap orang yang datang ke taman ini harus bayar uang kebersihan," ucap mereka. "Bayar saja, Dino," bisik Tante Lisa yang tampaknya tidak ingin berlama-lama. Aku menarik napas panjang. Jelas orang-orang itu hanya tukang palak dan pelaku pungli. "Berapa?" tanyaku sambil memasukkan tangan ke dalam saku. Ada uang 10.000 seingatku. "Satu orang 50.000, dua orang JT 100.000, ucap pemuda memakai jaket. 100.000? Sudah biasa di sini. Setiap yang datang bayar uang keamanan sebanyak itu," tambah kawannya. Ia mengulurkan tangan meminta dibayar. "Omong kosong," balasku. "Jika kalian mau malak orang, lebih baik pilih-pilih. Jangan sembarangan. Kau tidak mau membayar." Pemuda memakai jaket tampak menunjukkan wajah mengancam. "Tidak, dan tidak ada biaya apapun di tempat ini," jawabku setengah berteriak. Jika mereka bermaksud untuk merampokku, aku pikir mereka akan tahu apa itu rasanya penyesalan. Tante Lisa, yang tampaknya mulai ketakutan, menjadi pucat. "Dino, bagaimana ini? Bayar saja daripada ribut," bisiknya sambil hendak membuka tasnya. "Jangan," ucapku. Aku mengambil helm dan memberikannya kepada Tante Lisa, satu lagi untukku sendiri. Lalu berujar dengan suara pelan. "Biarkan aku yang mengurus ini. Kau punya nyali untuk melawan ormas daerah sini," ucap pemuda itu dengan menggeram. Keduanya mendekat ke arahku. Melihat gelagat mereka yang mengancam, aku langsung maju, berdiri di depan Tante Lisa. "Tidak, aku tidak akan membayarnya. Apa yang akan kalian lakukan?" tanyaku tanpa takut. Jika hanya dua keroco ini, sama sekali tidak masuk ke dalam mataku. Bahkan 3 karateka sabuk coklat yang menjadi lawanku terakhir kali, ampun-ampunan saat bertanding uji coba melawanku. "Kau menantang kami?" Pemuda berambut jamet langsung memelototiku. Sebelum aku menjawab, pria yang memakai jaket langsung melayangkan pukulannya ke arahku. Hanya pukulan biasa, dan itu terlalu mudah. "Dino, awas! Telung!" teriak Tante Lisa ketakutan di belakangku. "Jangan teriak, Tante!" sergahku mendiamkannya. Dengan sedikit menggeser tubuhku ke kiri, pukulan pemuda itu lewat di samping telingaku. Secepat kilat lututku naik dan menghantam perutnya secara brutal. "Bughi!" Wajah pemuda berjaket itu menjadi memutih saat meraung kesakitan. Tendangan lutut yang kulesakan benar-benar tepat mengenai ulu hatinya. Pemuda itu langsung bergulingan di tanah. "Jembok!" teriak pemuda berambut pirang melihat kawannya kesakitan. Ia langsung menggeram marah ke arahku dan menerjang dengan kalap. Hanya tendangan tanpa teknik, jelas sekali orang ini tidak tahu bela diri. Ketika pemuda berambut pirang itu telah berada dalam jangkauan tendanganku, aku mengangkat satu kaki dan mendaratkan tepat di telinganya. "Dua ak,
Tubuh pemuda itu langsung oleng dan ia meraung kesakitan. Aku tahu, pasti telinganya berdenging sekarang. Merasa belum puas, aku sekali lagi menendang perutnya. Begah! Tubuh pemuda pilang itu terdorong 1 meter dengan lenguhan dari mulutnya. Dalam sekejap, ia langsung muntah mengeluarkan isi perutnya. Cuy! Aku meludah ke pemuda itu. Bersyukur kalian aku masih bersikap baik. Jika tidak, telah kupatahkan kaki kalian berdua. Ucapku menahan emosi. Dino, sudah, ayo cepat pergi. Tangan halus Tante Lise meraih lenganku dan menarik untuk menjauh. Tersadar ada Tante Lise bersamaku. Dengan cepat kemarahanku menghilang. Aku menoleh kepadanya sambil berusaha tersenyum. Takut? Tidak perlu, ada aku. Ucapku sambil meraih tangannya, mengajaknya jalan menuju sepeda motor. Kamu ternyata sangat menakutkan, ucap Tante Lise dengan suara gemetar. Aku tertawa, lalu naik ke sepeda motorku. Aku tidak menakutkan kalau ke kamu, balasku menggodanya. Tante Lise mengelingkan matanya, tampak mencoba tersenyum, tetapi itu hanya terlihat seperti ringisan. Bab 10, lakukan saja apa maumu. Lebih cepat, Dino, seru Tante Lise di belakangku. Tante, ini udah 200 km per jam, mau secepat apa lagi? Balasku dengan cepat. Tante Lise mencubit pinggangku. Angkot saja tidak terlewati, apanya yang 200 km per jam? Entah ya motormu bisa ngebut sekencang itu. Cibirnya. Mendengar ejekannya, aku langsung mengerem mendadak. Sehingga 2 perangkat lunak Tante Lise menyentuh punggungku. Sekali lagi pinggangku terasa sakit. Kamu benar-benar, ya, Dino. Pasti kamu sengaja, ya, kan? Geramnya dekat ke telingaku. Aku dapat membayangkan ekspresinya pasti memelototiku. Tante, itu tidak bisa dihindari. Jalanan macet, Tante suruh ngebut. Ya, terpaksa banyak pengereman. Kilahku sambil tertawa. Sudahlah, Tante. Tidak perlu buru-buru juga, kan? Tante itu manajer. Mana mungkin ada yang marah kalau Tante telat. Iya, sih. Jawab Tante Lisa. Hanya ngerasa gak nyaman aja. Tenang aja duduk di belakang. Peluk aku erat-erat. Ucapku. Tante Lisa duduk dengan kaki mengangkang di boncengan. Jadi memungkinkan untuk memelukku erat. Itu maumu? Mauku? Tidak. Cibir Tante Lisa. Kapan kita akan punya kemauan bersama, Tante? Tanyaku sambil menyentuh tangannya yang memegang pinggangku. Tante Lisa langsung menarik tangannya dan memukul pundakku. Tunggu kamu lebih dewasa. Barangkali kita akan punya kemauan yang sama. Balasnya. Jawaban itu membuat jantungku berdegup. Maksud Tante? Tanyaku penasaran. Aku tidak mengerti apa yang diucapkannya. Aku sudah dewasa, Tante. Jangan ragukan itu. Ya, dewasa secara hormon. Makanya kamu menjadi pervert. Cibir Tante Lisa. Haha, kenapa harus kesana terus? Balasku yang menjadi geli. Lupakan saja. Balas Tante Lisa saat melihat gedung tempat kerjanya tidak jauh lagi. Namun, begitu masuk ke halaman gedung, wajahnya menjadi pucat saat melihat sebuah mobil sedan berwarna abu-abu di tempat parkir. Ia mengenali plat nomor mobil tersebut. Franz mencariku ke sini. Gumamnya dengan raut wajah terkejut. Orang itu benar-benar gila. Aku terdiam, memperhatikan mobil yang telah kutandai dan kuingat-ingat dalam kepalaku. Dan Tante Lisa benar, itu sepertinya memang mobilnya Franz. Aku menarik napas panjang. Barangkali ada yang ingin disampaikannya, Tante. Ucapku mencoba berpikir positif. Tidak mungkin. Aku mengenalnya dengan baik. Dino.
Dia pasti memarahiku karena tidak berada di rumah saat menjemputku. Tante tahu dia akan menjemput, bukan? Lalu kenapa tidak ditolak jika tante tidak mau? Tanyaku heran. Aku tidak membuka pesannya, hanya membaca lewat notif. Dia juga menelpon beberapa kali tapi tidak aku angkat. Jawab Tante Lisa. Haham, bilang saja Tante Lisa tidak tahu dia mengirim pesan. Beres bukan? Aku memberi saran sambil menurunkan kecepatan motorku dan berhenti tepat di depan lobi kantor. Sudahlah, biarkan saja. Aku tahu jawabannya, ucap Tante Lisa. Ia turun dari motorku dan memberikan helm, menyugar rambutnya yang berantakan dan berkata, nanti sore jika kamu tidak sibuk, jemput aku. Ya, jam 5. Aku tersenyum, lalu mengangguk. Siap Nona, aku pasti akan menjemputmu, jawabku, yang segera dibalas cibiran gadis itu. Tante Lisa berbalik dan berjalan masuk ke dalam lobi, menyapa seorang satpam yang membukakan pintu. Aku terus memandangi dari balik kaca, hingga kulihat Tante Lisa menoleh kembali kepadaku. Dan saat menyadari aku melihat ke arahnya, ia menjulurkan lidahnya. Aku hanya tertawa, lalu memutar pedal gas sepeda motorku. Pertama kali kau harus ke bengkel, menambal ban motorku yang bocor. Setelahnya aku akan ke kampus, karena ada urusan dengan ketua BEM. Sebenarnya aku agak malas, tetapi memikirkan wanita itu terus-menerus menghubungiku untuk bertemu. Aku mau tidak mau harus memenuhi permintaannya. Aku melangkah cepat menuju gedung serbaguna kampus, mencoba menenangkan diri sambil menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku bukan bagian dari pengurus inti BEM, tapi karena posisiku sebagai koordinator logistik dalam acara kampus bulan lalu, aku harus menyelesaikan laporan dana kegiatan yang sempat tertunda. Masalahnya, ada satu kwitansi penting yang belum ketemu, dan Syasa sudah beberapa kali menghubungiku soal itu. Semoga dia nggak terlalu marah, gumamku sambil memeriksa tas sekali lagi. Begitu aku sampai di lantai 2, di ruang rapat kecil tempat kami janjian, Syasa sudah menunggu sambil duduk di atas meja. Rambut hitamnya diikat rapi, dan kemeja putih yang dikenakannya memberi kesan profesional sebagai seorang pejabat kampus. Tetapi rok pendeknya agak membuatku sesak napas karena kakinya yang panjang benar-benar sangat menarik. Ia berdiri dan pindah duduk ke kursi di belakang meja. Kamu telat 15 menit, katanya langsung begitu aku berjalan ke arahnya. Maaf, Syasa, macet di jalan tadi. Aku duduk di depannya dan langsung menyerahkan map dokumen yang sudah kususun 2 hari yang lalu. Ini semua yang bisa aku kumpulkan. Tinggal satu kwitansi terakhir yang belum ketemu. Dia menatapku tajam, lalu membuka map dan mulai memeriksa dokumen-dokumen itu satu persatu. Dino, deadline kita besok, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Kalau laporan ini nggak selesai, dana kegiatan kita ke depan bisa ditahan. Aku tahu. Aku mencoba terdengar yakin. Aku janji bakal cari kwitansi itu malam ini. Kalau nggak ketemu juga, aku kasih solusinya besok pagi. Dia menghela napas, lalu menutup map di depannya. Kamu yakin? Aku mengangguk cepat. Iya, Syasa, percaya aja sama aku. Percaya padamu, cibirnya. Aku menunggumu seharian di dojo karate kemarin dan kamu gak datang. Kamu takut aku pukuli? Aku tertawa kecut, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Aku memang telah berjanji untuk datang dan berlatih bersamanya di dojo karate. Tetapi kemarin aku benar-benar melupakannya karena diajak Tante Lisa. Maaf, aku mengatakan kalau sempat. Kemarin sama sekali tidak ada waktu. Kilahku memberi alasan. Kemana kamu kemarin? Tanyanya dengan kelingan sudut matanya. Kamu jalan-jalan bersama pacarmu. Aku menggelengkan kepala tidak berdaya. Sebenarnya, percakapan seperti ini yang kadang membuatku agak malas bertemu dengan Syasa. Dia selalu menanyakan kehidupan romansaku.
dan aku merasa itu di luar topik yang seharusnya dibahas. Lagi pula, sebenarnya ada banyak hal di balik itu. Aku merasa Syahsa sepertinya ingin menjadi akrab denganku dan selalu mencari alasan untuk kami bertemu. Barangkali itu karena aku adalah pemilik sabuk hitam karate, sehingga gadis itu mungkin merasa butuh seorang yang bisa diandalkan untuk menjaganya. Sebagai ketua BEM, ia mendapat banyak tekanan dari beberapa orang lainnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah, dia seorang gadis dengan status sosial yang luar biasa. Bapaknya pengusaha, dan ibunya juga memiliki banyak gerai butik di tiap sudut kota. Memiliki hubungan dengannya akan membuatku menjadi sorotan publik, terutama oleh mahasiswa lainnya. Itu membuatku akan menjadi tidak nyaman. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di kepalaku. Syahsa satu kampus denganku, mahasiswa teknik informatika yang paling cerdas yang ku ketahui. Kamu bisa ngehack ponsel orang, Syah? Tanyaku mengalihkan topik dan mengabaikan pertanyaannya. Syahsa memandang curiga kepadaku. Ponsel siapa yang hendak kamu sadap? Aku bisa melakukannya, tetapi itu melanggar hukum. Jawabnya acuh tak acuh. Jelas bukan ponsel seorang wanita. Ucapku, yang tampaknya langsung membuat gadis itu tertarik. Siapa? Ulangnya bertanya. Ia memiringkan wajahnya dan memandangku dengan sudut matanya sambil memainkan kertas di depan tubuhnya. Mataku berbinar, seolah-olah mendapatkan lampu hijau untuk kesediaannya membantuku. Namanya Franz, dan tentu saja kamu tidak mengenalnya. Tetapi aku membutuhkan sebuah bukti untuk masalah yang serius. Jawabku terus terang. Syahsa menghela napasnya, lalu melepaskan kertas dari jepitan dua jarinya begitu saja. Ia memandangku serius. Aku mungkin bisa membantumu, tapi ada syaratnya. Ucap gadis itu. Aku tidak dapat menahan tawa, mengalihkan pandangan dari wajahnya dan mengarahkan ke jendela. Syarat apa yang dimintanya aku benar-benar tidak bisa menebak. Semoga saja itu bukanlah omong kosong. Tetapi, tubuhku langsung membeku ketika ia menyatakan syaratnya. Berikan aku seorang anak. Ucap gadis itu dengan sungguh-sungguh. Matanya menatap dengan tajam ke arahku.